Oke, gue dulu ya, Dit ya. Yap, silakan Andi. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi Silakan. wabarakatuh. Hong ulun Salam. pesuki langgeng. Langgeng Basuki. Selamat siang. Selamat siang. Itu salamnya orang Tengger tuh. Hong ulun Ya. pesuki langgeng. Jawabnya Oh. langgeng Basuki. Langgeng Basuki. Oh, Langgeng Basuki. Ya. Oke, siang ini ya kita ngobrol santai aja nih, Pak John. Mohon maaf, permisi ya. Jadi kita ngobrol santai aja. Ini berkaitan dengan ya kita di masa pandemi seperti ini. Ya kan, ada rencana kita memang didorong untuk melakukan pembukaan beberapa kawasan konservasi atau untuk kunjungan lah. Ya kan, yang dalam tanda kutip adalah ini adalah rumah kita semuanya. Rumah kita semuanya. Siapapun yang ada di dalam rumah kita, ya kita ini semuanya. Kita yang menjaga semuanya ini. Nah, kita kan ini jadi topik yang menarik ketika banyak sekali masyarakat yang membicarakan masalah ini di berbagai media, di berbagai forum-forum pembicaraan, ya kan, di topik-topik diskusi ini jadi ramai semuanya. Nah, siang ini kita ingin nyoba diskusi ringan aja sih, ngobrol santai ketika seperti ini, ya kan. Apa yang harus kita siapkan, apa yang harus kita lakukan dalam kondisi pandemi ini supaya kita semuanya bisa selamat. Tentunya bukan selamat untuk kita aja, tapi juga untuk masyarakat yang ada di sekitar lokasi kunjungan, ya kan. Kemudian juga tentunya terhadap rumah kita itu sendiri, kawasan itu sendiri yang jadikan kunjungan. Nah, mungkin ini yang di awal bisa kita putar dulu nih prolognya tentang apa sih yang ada di rumah kita, terutama yang ada di Bromo Tengger Semeru ini. Kita mengerucut ke Bromo Tengger Semeru. Mungkin bisa diputar, Mas Arya, berkaitan dengan filmnya dulu. Mungkin gini, kita perkenalkan dulu nih Oh narasumber iya, kita nih. Karena kan kalau nggak dikenalin kan nggak enak ya. Ya. Masa nggak dikenalin, gimana sih nih? Iya, oh iya, tak kenalin dulu ya. Tak kenalin dulu nih semuanya. Kenal maka nggak sayang. Nah, ini ada namanya Mas Triangko Hermanda. Ini panggilannya slang ini. Nah, mereka ini komunitas Gimbalalas namanya. Mereka ini selalu beraktivitas di daerah Ranupane, tapi lebih fokus ke masalah kebencanaan dan ketika ada search and rescue. Jadi ketika ada accident di gunung dan sebagainya, mereka lah yang bergerak dibantu dengan tim-tim relawan yang lain. Ini yang pertama, yang Mas Leng, ya kan. Ada Mas Miko ini. Nah, Mas Miko ini adalah warga Tengger asli, pemuda Tengger ini, pemuda harapan bangsa ini. Pemuda harapan bangsa. Nah, dia tergabung dalam Forum Sahabat Gunung namanya. Mereka bergerak di sekitar kawasan Bromo Tengger Semeru, terutamanya di kawasan Bromo ya. Jadi mereka berusaha menjaga kondisi keseimbangan antara masyarakat, kemudian juga dengan lingkungan sekitarnya, kemudian juga kunjungan ke Bromo dan sebagainya. Ini Mas Miko. Yang ketiga, ini ada namanya Cak Yo. Ya, Cak Yo ini namanya siapa sih namanya? Sukaryo, ya Sukaryo kalau nggak salah. Nah, ini dari Saver, Sahabat Volunteer Semeru. Sahabat Volunteer Semeru ini mereka yang melakukan, yang mengatur alur pendakian ke Gunung Semeru. Kita tahu Gunung Semeru adalah salah satu destinasi internasional yang tidak bisa kita pungkiri. Puncak tertinggi Pulau Jawa ada di Gunung Semeru. Dan ketika ada diskusi berkaitan dengan Semeru, pasti yang ditanya sampai ratusan kali adalah kapan Semeru dibuka? Padahal Semeru nggak pernah ditutup. Siapa yang mau nutupin Semeru? Begitu, ya kan? Halo, Di? Di? Hilang signal kayaknya. Mungkin, nah, ini saya kenalkan lagi Nina ini. Nina ini sahabat saya, sahabat gendeng saya, sahabat gendeng saya ini, ya kan? Dia di Bumi Edukasi selalu sampai kaosnya aku gue pakai karena untuk mencari dana untuk kita juga. Nina sekarang dia domisili ada di Bang Bogor. Nah, itu sementara. Ada Kang Nugi ini, Kang Nugi yang selalu berbagi cerita nih tentang rumah, berkaitan dengan rumah-rumah yang kita tinggali dan sebagainya.
Selamat siang Kang Nugi. Kapan Keranupane lagi ditunggu nih. Satu lagi terakhir, mana Pak John Kennedy. Nah, beliau ini bapak saya. Bapak saya. Beliau selaku Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sampai saat ini, dan beliau ya juga paling pusing ketika dihadapkan dengan berbagai kondisi saat ini, berkaitan dengan pandemi, rencana pembukaan kawasan dan sebagainya. Beliau ini paling pusing kalau ngadepi seperti itu. Mungkin itu ya Nin ya yang bisa tak sampaikan. Ya. Oke, mau ditambahin apa lagi? Silakan sebelum kita putar film-filmnya dulu. Ya. Dan semuanya, mohon maaf, semuanya terima kasih yang sudah bergabung di diskusi siang ini yang sangat luar biasa atensinya, sehingga kita harus menutup. Padahal sebenarnya kuotanya banyak cuma 100, ini udah lebih dari 100, makanya kami bingung, kami tutup aja dulu deh. Karena bingung bener, karena nanti kalau 100 ini kecil-kecil semuanya nanti nih. Oke, Nin, lanjutin. Ya, baik. Terima kasih, Andi, partner saya siang ini. Selamat siang, Pak John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam. semuanya. Salam. Oke, jadi kita tetap dengan obrolan santai dengan tema siap nggak sih kita menjadi wisatawan yang bertanggung jawab terhadap rumah kita atau alam, dalam bahasa ininya adalah alam. Nah, dengan adanya COVID pandemi ini, pasti teman-teman udah gatel ya, rasanya ingin kembali ke alam bebas, gitu kan. Udah kakinya gatel, aduh, kapan ya ini bisa dibuka, gitu kan. Nah, tetapi setelah new normal ini pas dibuka, apakah kita sebagai penikmat alam atau pencinta alam atau apalah gitu kan, bisa bertanggung jawab terhadap rumah kita sendiri. Karena menurut saya positif yang saya ambil dari COVID-19 ini adalah rumah saya beristirahat sejenak untuk bisa mempercantik dirinya kembali. Nah, udah cantik nih rumah kita gitu kan. Nah, apakah kita tega gitu kan dengan adanya kita new normal, berbondong-bondong kita untuk bisa berwisata alam lagi gitu kan. Nah, ini kita bicarakan karena ada sahabat-sahabat saya, narasumber saya 4 orang yang sangat-sangat saya hormati dan sangat respect sekali gitu kan. Nah, untuk pertama saya minta mungkin kita lihat video satu Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kita lihat sama-sama. Yang belum di-mute teman-teman, mohon maaf ya, di-mute ya. Makasih. Oke, operator.
Nah, itulah salah satu bagian dari rumah saya adalah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Bagi saya luar biasa banget rumah saya, begitu indah, ya kan? Itu baru satu kecil, salah satu, gitu kan. Nah, saya beri kesempatan untuk yang pertama adalah Pak John selaku Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Biar karena kan gini Pak John, mana Pak John? Pak John, halo Pak John. Yo, ini Pak, saya kasih waktu, saya kasih kesempatan pertama nih karena kepala suku ya, kepala suku di antara kita semuanya, kesempatan untuk sharing sedikit Bromo Tengger Semeru. Ini kan teman-teman ini udah lama banget ya Pak ya, mengurung diri nih, gitu kan. Pasti bertanya kapan sih dibukanya, terus bagaimana sih kita bisa bermain di alam bebas lagi untuk bisa menikmati wisata alam, Pak, gitu kan, dengan adanya normal ini. Nah, nanti biar Pak John nih yang punya kewenangan yang bisa sharing kepada kita semuanya yang ada di Zoom meeting ini. Monggo Pak, saya kasih waktu 10 menit. Wah, waktunya 10 menit ya? Ya, enggak bisa Pak, bisa tawar menawar kok Pak, tenang aja. Boleh ya. Yeah. Karena saya pakai dukun Tengger ini, topi dukun Tengger, jadi agak duluan gitu ya. Mohon maaf kawan-kawan lainnya ya. Yang lain nggak pakai topi dukun Tengger ini kan. Baik, terima kasih teman-teman semua, Mas Andi, Mas Nugi, dan semuanya. Mohon maaf kalau nggak bisa saya sebutkan satu-satu. Pertama, salam sehat. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sampai selesai masa pandemi ini ya. Teman-teman sekalian, saya itu dikasih dari Mas Cahyo ini katanya masalah apa yang harus rumah kita ini ya, yang harus kita jaga gitu ya. Tapi pasti saya udah tahu juga, pasti dalam Zoom ini, kegiatan Zoom ini pasti akan tanya, kapan sih Bromo dibuka? Kapan sih pendakian dibuka? Pasti akan nanya seperti itu kan. Tapi nggak apa-apa ya, memang itulah ya, ini sudah hampir 5 bulan ya, kalau pendakian sudah hampir 7 bulan ya, ada 7 bulan itu sudah nggak dibuka ya, sudah rindu semua pengen menikmati alam Bromo maupun ke pendakian Semeru ya. Teman-teman semua, bahwa supaya saya bukan menggurui, supaya kita mengkilas dari bawah ya, bahwa hutan ini ada hutan lindung, ada hutan produksi, ada hutan konservasi. Nah, hutan konservasi ini ada hutan suaka alam, cagar alam. Pak, bisa pakai PPT ya Pak ya? Saya putarkan slide PPT-nya yang kemarin dikasih sama Andi. Boleh? Monggo. Bentar. Ada PowerPoint tuh Pak yang dikasih teman-teman tadi. Dikasih? Ya, dikasih udah. Nah, kalau udah dikasih PowerPoint-nya, itu cantik itu PowerPoint-nya. Tapi kan bukan PowerPoint itu yang diminta, pasti kan nanti kan. Ya, ini kita mengingatkan aja bahwa Taman Nasional Bromo ini adalah kawasan pelestarian alam ya, yang dikelola pengelolaannya dengan sistem zonasi ya. Kita tetap mengedepankan zona inti dan zona rimba ya. Jadi zona inti memang sekitar dari 50.276 hektar ini Taman Nasional ini, 17.000 itu inti masih. Inti yang harus kita jaga, yang nggak boleh sama sekali diganggu-gugat, 17.000, kemudian rimbanya 26.000 lebih ya. Ini tepat saudara kita, cucu Adam yang paling bungsu yang ada di sana, ada elang Jawa, ada macan tutul, dan berbagai jenis satwa liar maupun flora-flora yang dilindungi maupun tidak dilindungi di Taman Nasional ini sendiri. Ya. Kita juga membuat ada zona tradisional untuk masyarakat, kepentingan masyarakat ada 3.000 lebih, dan zona pemanfaatan. Nah, pemanfaatan ini yang 1.300 pemanfaatan ini yang termasuk Bromo dan pendakian Semeru. Nah, kita akan mengembangkan nanti selama ini orang ke Bromo, nanti bagaimana nanti kita kembangkan beralih juga memecah konsentrasi, menggiring pengunjung, wisatawan juga berkunjung ke daerah Ranupane, ke Semeru. Ini yang kita lagi
bahas lagi, kita coba kembangkan dengan Pemkab Lumajang ya. Teman-teman semua, jadi sekarang memang kita akuilah jadi ekonomi hampir lumpuh ya dengan adanya pandemi COVID-19 ini ya. Mudah-mudahan bisa pulih, tapi dengan keadaan new normal nanti ini dan new normal, kita akan mencoba cara bertahap. Kita akan mencoba secara bertahap, akan membuka apa namanya wisata ke Bromo dan nanti baru ke Semeru. Sementara mau ke Bromo dulu karena Semeru ini kondisi di lapangan, teman-teman laporan di lapangan masih banyak longsor-longsor ya. Jalur-jalurnya masih belum bagus, lagi mau dicek lagi terakhir nanti. Cepatnya nanti kalau misalnya Bromo sudah oke, mau dibuka, baru kemudian menyusul ke Semerunya. Nah nanti teman-teman, kapan dibukanya? Saya Rabu, teman-teman boleh ikut serta nanti hari Rabu ini tanggal 1 ya. Tanggal 1 Rabu, itu kita akan ada rapat di kantor Taman Nasional ini dengan mengundang 4 bupati, kalau Lumajang mau datang langsung ke kantor Taman Nasional, kalau Bupati Probolinggo nanti kemungkinan bisa langsung, kalau nggak sibuk akan datang, Bu Tantrinya. Kalau Kabupaten Pasuruan dan Malang akan melalui Zoom meeting ya. Kita kasih ini. Kasih kesepakatan dulu lah, kesepakatan. Ini sudah ada edaran dari gubernur diserahkan ke kabupaten masing-masing untuk bukaannya. Tapi yang jelas nanti dibuka dalam satu pintu. Nah, satu pintu yang mana? Satu pintu yang hijau atau kuning. Kalau yang merah nggak mungkin. Nah, nanti kita lihat perkembangannya. Sementara ini yang mana kita lihat. Kondisi Jawa Timur sekarang masih tinggi, ya, masih tinggi COVID-19 ini. Kita lihat mudah-mudahan nanti dengan kesadaran masyarakat, memakai masker, jaga jarak, ya, mencuci tangan, mudah-mudahan nanti sudah menguning, ya. Kita harapkan menguning, apalagi syukur kalau membiru. Nah, itu akan kita bahas Rabu nanti. Rabu nanti dibahas kira-kira kalau sekarang ini yang kuning, kalau nggak salah di Lumajang. Apakah nanti akan dibuka melalui Lumajang? Nah, tapi kan mereka tentu akan menuju ke Laut Pasir, Kabupaten Probolinggo, melewati Kabupaten Malang, ke Penanjakan. Nah, ini yang akan kita sepakati nanti dari Rabu nanti, sepakatannya itu. Kita rindu semua ya. Tapi yang jelas teman-teman semua ya, bahwa kita mesti menjaga hutan ini ya. Hutan ini 2 hari yang lalu saya lihat memang sudah sangat bagus sekali ya. Ada juga manfaat setelah ditutup ini bagi hutan sendiri. Bromo bernapas lega ya, Semeru bernapas lega ya, baru kebakaran tahun lalu ya. Sekarang sudah lebih baik lagi di Semerunya. Nah di Bromo ini ya keadaan ekonomi masyarakat ini sangat tergantung terhadap Bromo. Di situ cukup banyak pelaku wisata, baik perhotelan, homestay, jeep, kuda, asongan, kemudian banyak ojek. Itu yang sangat tergantung kepada Bromo ini kalau dibuka, gitu kan. Nah, cuman ya itu tadi, kita nanti tetap rekomendasi dari tim gugus tugas, bagaimana kapan mau dibukanya. Kita berdoa secepatnya COVID ini selesai. Pembukaan ini pun nanti ini hanya satu pintu dan memang harus protokol kesehatan harus kita penuhi. Kita sudah dengan teman-teman sudah saya perintahkan itu, kita punya daya dukung ya, seperti misalnya ke Penanjakan. Penanjakan itu daya dukungnya itu 890-an, 2 ya, 890-an. Nah, ini yang boleh nanti ini baru antara 10 sampai 30%. Jadi 10 sesuai edaran Pak Dirjen, itu 10 sampai 30% secara bertahap, yang nantinya sampai 50%. Tahap awal nanti kita akan buka sekitar 20%. 20%, teman-teman sudah membuat batas-batas, tanda-tanda yang boleh dan tidak. Ya. Jaraknya sudah kita atur di lapangan. Jadi kalau 800 saja sip Penanjakan, ya, yang dikejar oleh pengunjung, otomatis kita 160 maksimal. 160 ini jaraknya dicek di lapangan 1,5 meter. Kita sudah kasih tanda itu 1,5 meter, ya, 1,5 meter.
Kalau Bukit Cinta itu 140, jadi sekitar ya 14, 28. Kedalu itu 436, 40, 80 gitu. Tapi Kasal Panah Teletapis, kemudian sampai dengan Laut Pasir Bromo itu agak luas ya, 3.000 sama 5.000. Nah itu. Nah ini sekarang yang jadi masalah nanti, teman-teman yang dari mana? Yang dari Penanjakan, ke Bukit Cinta, ke Kedalu ini, semua pengunjung itu pasti akan menuju ke ketiga lokasi itu untuk menikmati sunrise. Oleh sebab itu kita akan membuat masuk Bromo itu dengan ketat, pertama dengan booking online, kemudian nanti kita pakai tiket yang berbeda. Jadi misalnya ke SIP Penanjakan, totalnya tadi 160, itu siapa cepat dia booking duluan dapat SIP Penanjakan. Warna tiketnya beda. Nanti di pintu masuk mereka akan menunjukkan bookingnya ke Penanjakan. Nah, booking ke Penanjakan. Nah, booking ke Penanjakan, otomatis warna tiketnya beda. Dan petugas kami nanti dengan, halo, dibantu teman-teman dari TNI Polri akan menjaga di sana, ya. Begitu Bukit Cinta dan seterusnya, ya. Nah itu, jadi tiketnya nanti ada perbedaan untuk menuju ke Penanjakan, Bukit Cinta dan Bukit Kedalu. Sedangkan yang ke Laut Pasir sampai dengan Bukit Teletapis itu tiket masih sama, ya. Siapa cepat dia dapat itu nanti. Jadi siapa cepat booking duluan, misalnya ke SIP Penanjakan tadi cuma 160, ya tiket yang cepat dia dapat, ya. Kalau booking itu lambat, yang itu dapatnya yang ke Bukit Cinta atau yang lain atau ke Laut Pasir, gitu ya. Memang apa namanya, mau masuk Bromo itu dengan protokol yang sangat ketat. Teman-teman lagi membuat apa namanya tempat cuci tangan, ya, membuat mengukur suhu, ya di situ harus disiapkan semua. Yang jaga teman-teman kita semua rapid test dulu biar sehat, ya, jaraknya, ya. Jadi teman-teman di sana, yang wisatawan juga ini harus rapid test. Nah, nanti kesepakatan nih nanti. Apakah nanti rapid test ini hanya untuk berlaku nanti hanya untuk yang luar kota, Probolinggo dan Malang, dan Pasuruan sudah ini, apakah semua, ini belum ada kesepakatan nanti pada saat Rabu. Apakah wisatawan dari luar Jawa Timur? Nah, kalau misalnya dari Surabaya, apa harus perlu rapid test apa tidak? Nah, ini belum ada kesepakatan nanti pada Rabu. Nah, sebetulnya ini nanti setelah Rabu ini bisa kelihatan semua. Saya mengharapkan teman-teman bisa berpartisipasi nanti di acara Rabu nanti, karena nanti ada kesimpulan kapan waktunya itu dibuka setelah Rabu. Setelah Rabu tanggal 1, kalau oke disepakati pintunya pintu mana, kalau kuningnya misalnya 2 kuningnya, dua-duanya minta dibuka semua pintunya, nanti kita serahkan karena nanti ada Pak Dirjen juga. Kalau edaran Pak Dirjen satu pintu untuk memudahkan pengawasan. Nah kalau misalnya nanti Probolinggo atau dengan Pasuruan sama-sama kuning, tentu semuanya minta dibuka dua-duanya. Nah ini yang perlu kesepakatan nanti. Nanti setelah rapat Rabu baru kita buat kesepakatan. Nah sementara ini yang kuning ini Lumajang, kalau nggak salah itu Lumajang. Lumajang sudah kuning ini. Nah kalau Lumajang bagaimana teman-teman yang dari mana? Dari Probolinggo, dari Pasuruan, harus mutar lagi ke Lumajang masuknya. Nah, seperti itu apakah kesehatan gimana nanti teman-teman dari Pemkab, Bupati masing-masing lah yang akan menjawabnya semua. Ya. Saya mengharapkan juga sama, situasi sekarang ini petugas Taman Nasional juga kewalahan juga menjaga. Ya, Mas Andi juga tahu itu. Petugas Taman Nasional harus menghalau teman-teman yang memaksa masuk dalam situasi masih penutupan seperti ini. Ya, masih ada beberapa teman-teman yang masih penasaran, sudah rindu terhadap Bromo, masih berusaha untuk masuk. Walaupun sudah dijaga 24 jam, teman-teman menjaga. Nah, mudah-mudahan ini segera kita terbuka, ya, terbuka dengan protokol pengawasan yang ketat, protokol kesehatan yang ketat. Ya, semua berbuat apa, siapa berbuat apa harus jelas nanti di Rabu. Ya, TNI Polri berbuat apa, Taman Nasional berbuat apa, kemudian kesehatan berbuat apa, ya, semuanya pariwisata berbuat apa sama-sama. Ya, kalau nggak dibuka juga ekonominya ya hancur juga.
itu kalau data terakhir kita, itu penghasilan pelaku wisata, macam-macam, hotel, homestay, segala macam itu, di 4 pintu masuk itu 597 miliar per tahun. Ya. Nah, ini sudah berapa tahun? Berapa bulan ini? Udah hampir 5 bulan. Sudah masuk 6 bulan ini. Ya. Nah, itu. Dampaknya Jadi dapat itu ya. dampak Ada terhadap ya. Halo? Ya, dampaknya ada terhadap teman-teman yang tadi yang punya homestay, yang punya jeep, sama yang kuda-kuda itu kalau nggak salah ya Pak ya. Semua punya dampak semua. Mereka memang saya bilang tadi, hasil dari pemasukan dari hitungan teman-teman itu dulu, hasil pemasukan adanya pembukaan Bromo dan Semeru itu sekitar 598 miliar per tahun. Nah, kalau 5 bulan berapa kira-kira gitu kan? Nah, itu. Nah, ini nol. Jadi sudah banyak PHK dan sebagainya ya. Saya tidak hafal sekali berapa jumlahnya, tidak hafal. Mungkin dari PHRI, perhotel yang tahu. Tapi yang jelas semua berdampak, kuda nggak jalan. Tetapi juga yang penting kita faktor kesehatan. Ini kan lagi ini juga di sekarang nih. Lagi ada kontra juga. Nah, teman-teman asli dari Asia Tenggara mungkin ya khawatir juga kalau pengunjung datang, takutnya malah membuat positif COVID-19 akan bertambah di sekitar desa mereka, kan begitu. Nah, inilah makanya ini kita perlu hati-hati, sangat hati-hati, dan Taman Nasional nggak berani nanti jangan sampai kita disalahkan sendiri. Nanti Rabu nanti kita rapatkan kesimpulan seperti apa teman-teman semua, dan mudah-mudahan kita berdoa ya supaya Jawa Timur ini menurun lah, ya. Amin. Menurun. Jangan terlalu banyak merah lah. Soalnya banyak merah sekali ini, ya kan. Udah nggak kuning. Kemudian kalau hijau belum ada nih di 4 kabupaten ini kan. Nah, itu teman-teman semua ya. Sedikit dari saya. Nanti kita bisa diskusi. Mudah-mudahan kita berdoa cepat dibuka. Dan nanti setelah pembukaan Bromo, kita akan membahas lagi pembukaan pendakian ke Semeru. Tapi itu tadi maksimal 10-30%. Ya. Kita ada sistem kuota. Jadi kalau pendakian 600, artinya 120 jumlah pendaki per hari. Ya, kalau misalnya nanti yang di Bromo, itu tadi saya sampaikan seperti itu. Ya. Itu teman-teman semua. Terima kasih. Pak John. Berarti masih belum itulah ya, masih perlu dibicarakan lagi ya. Jadi, nah teman-teman di sini mesti paham nih tadi dengan pengurangan tadi yang biasanya 600 orang gitu kan. Nah, pemotongannya kan jauh banget nih ya Pak John ya, untuk bisa masuk ke Bromo Tengger Semeru gitu kan. Nah, jadi saya harap juga teman-teman siap nih para penikmat dan pencinta alam yang udah kangen banget pengen ke alam bebas berwisata. Nah, saya pengen tanya nih kepada volunteer saver dengan Mas Cakyo. Nah, sebagai volunteer nih ya di Gunung Semeru, di Gunung Semeru. Nah, dengan tadi kan Pak John udah cerita panjang lebar ya tentang Taman Nasional dan ininya. Nah, saya minta apa sih yang bisa kita share hari ini? Silakan Om Cahyo. Terima kasih Pak Homulun Basuki Langgeng. Sekali lagi memang kondisi saat ini memang sangat berbeda sekali. Jadi seperti apa yang dikatakan oleh Pak John, bahwasannya yang awal dibuka itu adalah Bromo. Memang untuk Semeru sendiri perlu diketahui ditutup itu sekitar mulai akhir September. Waktu itu kebakaran hutan. Sampai sekarang masih belum ada pembukaan. Kita di lapangan saat ini juga terus memantau kondisi yang ada di jalur pendakian, kondisi yang ada di Ranupani dan yang lain-lainnya bersama dengan petugas Taman Nasional. Dan kami juga beberapa kali juga ngobrol dengan petugas Taman Nasional, bahwasannya perlu
perlu ada pengetatan terkait dengan protokol kesehatan, terus kemudian jangan sampai nantinya kalau misalkan aktivitas wisata ini dibuka, masyarakat yang bukan pelaku wisata akan mendapatkan dampak. Ya. Karena selama ini juga masyarakat ada sedikit rasa takut terhadap orang luar ke desanya itu. Dan sampai saat ini pun di beberapa desa itu sudah ada pelang-pelang untuk membatasi jumlah orang yang mengawasi jumlah orang yang beraktivitas di dalam. Saya rasa itu sebentar Pak, bisa langsung diskusi di 968 yang lainnya juga. 968. Sebentar, untuk teman-teman tolong ya di mute karena dubbing suaranya. Terima kasih atas kerjasamanya. Oke, jadi Om Cakyo, jadi kalau menurut masyarakat Tengger sendiri misalnya gitu kan, jadi dengan adanya dampak COVID ini dibuka atau tidak dibukanya ada pengaruh nggak untuk masyarakat tersendiri? Masyarakat kalau untuk dampak perekonomian tidak semuanya, karena selama ini yang mayoritas pelaku wisata itu adalah orang luar. Sekali lagi pelaku wisata itu mayoritas orang luar, terutama di Ranupane sendiri, dan masyarakat kembali lagi aktivitasnya. Kalau kemarin adalah second job atau pekerjaan sampingan gitu kan, pekerjaan sampingan. Jadi kembali lagi kondisi saat ini selama ditutup, masyarakat ya kembali lagi bertani gitu. Jadi perlu dipahami bersama bahwasannya kita harus memperhatikan masyarakat juga. Kenapa harus ada misalkan nanti sekitar Rabu Taman Nasional berkoordinasi dengan 4 kabupaten itu, karena nantinya kalau ada pengunjung masuk ke dalam kawasan, kalau terjadi sesuatu, itu siapa yang nanti yang membuat gitu kan, yang melakukan evakuasi, yang melakukan pengecekan dan lain-lain. Jadi itu perlu ada kesepakatan dengan berbagai pihak, terutama dengan Satgas Covid dan yang lain-lain. Terus kalau misalkan nanti kan yang jadi permasalahan juga ketika kejadian itu di Kabupaten Lumajang misalkan. Terus kemudian dan pengunjung itu bukan orang Kabupaten Lumajang, langkah-langkahnya seperti apa gitu kan. Jadi itu yang perlu ditekankan dan perlu ada koordinasi dengan berbagai pihak, terutama dengan pemerintah daerah dan juga Satgas dan stakeholder yang ada di sekitaran itu. Tuh. Oke, makasih Om Cak. Nah, saya pengen ke ini nih, apa namanya, Forum Sahabat Gunung dengan Omiko. Omiko ini asli Tengger ya? Betul nggak? Unmute. Mute-nya dibuka, mikrofonnya. Mikrofonnya dibuka, Camiko. Mic-nya dibuka, Om. Wes. Udah. Oke. Omiko ini asli ya? Asli. Di sana ya, brojol di sana ya, gitu kan? Gede di sana, brojol di sana ya. Betul sekali. Sampai tua ya. Nah, Ya. sedikit cerita dong terhadap adanya kita mau new normal nih, gitu kan? Akan dibukanya kembali Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Nah, menurut teman-teman Forum Sahabat Gunung ini gimana, Mas Miko? Baik, sebelumnya saya Langkah-langkah sampaikan. atau apa yang bisa di-share untuk kita hari ini? Baik, sebelumnya saya sampaikan Ulun Basukilan dulu. Langgeng Basuki. Salam hormat buat Mas Andi, Pak John, Cak Yo, senior-senior saya. Jadi gini, untuk menghadapi new normal, sebenarnya hampir sama seperti tadi yang disampaikan Cak Yo. Jadi masyarakat di lereng Bromo ini memang mayoritas bukan penggiat pariwisata semua, tapi lebih dominan ke sektor pertanian. Hanya saja karena kita hidup di dekat dengan destinasi wisata, memang bagian ada yang second job-nya di pariwisata. Untuk menghadapi new normal, memang kemarin saya bercerita bukan untuk komunitas, tapi lebih kepada pribadi saya sebagai orang Tengger dulu. Jadi masyarakat Tengger sebenarnya untuk menghadapi new normal ini masih di antara iya dan tidak.
karena sebagian besar masyarakat di Tengger ini masih ada rasa takut untuk bersosialisasi, apalagi berkomunikasi dengan orang luar, terutama orang yang bukan dari wilayah Kabupaten Probolinggo. Saran saya sih untuk menghadapi new normal, daripada nanti kita berbicara tentang jumlah pembatasan dan segala macam, alangkah baiknya kita sosialisasikan dulu. Apa sih new normal itu, terus apa sih COVID-19, karena memang untuk orang-orang desa khususnya, pemahaman tentang COVID-19 itu sangat minim sekali. Di otak mereka hanya ada rasa takut, karena takut tertular, takut apa, karena ya itu tadi, belum ada sosialisasi yang mendasar terkait COVID-19 itu apa, terus kita harus berbuat apa, kita harus melakukan apa, itu masih minim sekali. Jadi harapan saya sebagai orang Tengger sih, adakan dulu sosialisasi kepada masyarakat terkait new normal itu nanti bagaimana, khususnya untuk pelaku wisata, dan juga pemahaman-pemahaman tentang dampak-dampak dari COVID-19 itu apa. Ketakutan kita itu harus sampai sejauh mana, supaya nanti tidak ada, apa ya istilahnya, tidak ada pro kontra ketika nanti ada new normal. Masyarakat sudah paham dengan apa yang harus dilakukan. Kalau selama ini, khusus di desa saya, sampai dengan hari ini, mulai pertama kali diinstruksikan oleh pemerintah untuk tidak menerima orang luar, bahkan warga kami sendiri yang mereka bekerja merantau jauh pun sampai dengan saat ini belum diizinkan pulang, karena memang ada ketentuan-ketentuan ketika mereka harus pulang itu harus ada langkah-langkah yang harus ditempuh, seperti halnya rapid test, tes kesehatan dan segala macam. Nah, sampai dengan hari ini pun juga banyak sekali warga-warga di luar Kabupaten Probolinggo itu ingin datang ke Bromo, tapi kami halau untuk balik dengan pemahaman-pemahaman yang kami bisa sampaikan. Jadi tidak sampai masuk ke daerah Jemur Lawang, bahkan Ngadisari saja pun tidak ada yang sampai ke sana. Jadi sampai di Ngadas itu sudah kami kembalikan untuk pulang. Masih ada rasa takut di benak masyarakat kami terkait COVID-19 itu sendiri, begitu Mbak. Jadi pada intinya, Miko, masyarakat sebenarnya nggak terlalu memusingkan kapan dibuka, dan itulah ya, kalau menurut saya tadi, betul ya? Ya, betul. Jadi kalau untuk masyarakat sini sendiri sih lebih safe dan nyaman dengan, aduh deh biarin deh, nggak ada tamu misalnya kayak gitu kan ya? Betul. Nanti mereka membawa dampak terhadap kampung mereka, desa mereka. Betul. Yang saya ambil dari obrolan Omiko ya, berarti kan, tetapi kan ada orang luar yang pengen dong gue ke Bromo Tengger Semeru, kapan nih dibuka, sedangkan masyarakatnya menang baik gitu kan, kalau katanya gitu kan, anteng-anteng aja gitu. Jadi COVID dan nggak ada COVID pun mereka aman sebenarnya lah ya. Aman, betul. Ya, jadi memang seperti itu Mbak. Jadi kami masyarakat Tengger sendiri itu sampai dengan saat ini juga tidak terlalu mendesak ke pihak pemerintah maupun pihak pengelola, khususnya BPTN BTS untuk segera membuka kawasan Bromo Tengger Semeru, karena kami masih bisa beraktivitas di kegiatannya lain, karena pada intinya kami lebih mementingkan safety kami ketimbang nanti kami mengejar sesuatu yang justru merugikan kami sendiri, begitu. Oke. Asik nih. Anda ada tambahan? Gini Mas Miko. Ini juga perlu digarisbawahi juga ya, bahwa sebenarnya kan masyarakat Tengger sendiri ini jumlahnya juga tidak terlalu banyak populasinya ya, kalau kita mau ngomong ya kan. Dan memang pandemi ini juga memang seperti yang dikatakan Pak John tadi, bahwa pandemi ini juga berdampak pada sosial ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Bukan hanya warga Tengger aja, tapi masyarakat desa penyangga, kawasan penyangga, ya kan, pelaku dan pegiat wisata kan juga mempunyai kena dampaknya lah dari ketika ada pandemi ini. Dan memang ada beberapa hal yang menjadi catatan saya ketika sebenarnya kita wisata itu kita sekarang butuh kok, kita bukan nggak munafik ya, tapi kita kalau dari beberapa catatan dengan warga, dengan masyarakat Tengger yang pernah saya dapat, ya seperti dikatakan Mas Miko, mereka nggak terlalu terpengaruh, tapi mereka berharap dibuka, dalam artian ada tahapan-tahapan untuk membukanya, tidak brul dibuka gitu. Karena beberapa kali kejadian ketika tempat wisata dibuka brul, malah mereka kalang kabut. Karena
kita tahu masyarakat Tengger sebenarnya adalah petani, ya kan? Basicnya adalah petani. Wisata adalah sampingan, ya kan? Sampingan pendapatan untuk mereka. Nah, tapi ini tentu juga harus kita perhatikan. Bagaimanapun juga ada beberapa sektor yang harus kita perhatikan dan ini akan, nah dengan kesempatan ini mungkin dari pengelola dalam hal ini adalah Balai Besar akan mendengar juga aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Apa sih sebenarnya kita harus lakukan dengan ini? Mungkin itu Nin, karena ini juga Yes, gimana? banget ya, karena ini jadi tarik ulur ketika ada di startup, saya pingin aman aja deh, ya kan ada juga seperti itu, ada juga yang ngomong bahwa dibuka aja deh kita bisa dapat pendapatan nih, belum tentu juga seperti itu. Nah monggo Min. Oke, thank you. Terakhir nih dari Gimbal Alas, Om Sleng, slang metal, Om Gondrong yang satu lagi gitu. Gimana Om, bisa sharing sedikit terkait antara buka dan tidak buka, terus dampaknya apa sih kalau dibuka, kalau nggak dibuka gimana gitu, coba. Saya pengen dengar dari Om Sleng. Terima kasih Mbak Nina. Salam buat semuanya dulu. Memang di kondisi yang saat ini, memang kita terjadi ada keraguan ya. Kalau mau dibuka nanti bagaimana dengan penduduk sekitar yang menerima ini sebagai pendatang nanti dari berbagai zona ya. Ada yang merah, ada yang bahkan hitam, nanti datang semua. Kira-kira nanti warga lokal desa yang menerima ini bagaimana? Bisa terdampakkah atau bagaimana? Nah ini kan perlu beberapa protokol khusus ya. Mungkin bisa jadi pengalaman waktu Rinjani dibuka ya. Jadi Rinjani kan rencana dibuka tanggal 7, tapi untuk wisata Sembalun itu sudah dibuka mulai pertengahan kemarin sebagai trial uji coba. Waktu dibuka dan ternyata pengunjungnya sangat banyak sekali, melimpah sekali. Ini juga terjadi waktu di Jawa, di Cikuray, kemudian di Jawa Barat ya. Kemudian di Lau juga sama, jadi begitu dibuka kemarin, hari Kamis kemarin, pengunjung juga sangat membludak juga. Nah, ini kan juga menjadi kekhawatiran dari pihak yang didatangi ya. Karena selain petugasnya, itu kan juga ada desa penyangganya, desa awal tempat transit itu. Itu yang perlu dipikirkan kan seperti itu. Mungkin yang perlu dilakukan memang seperti kata Mas Miko tadi ya, sosialisasi ke warga dulu. Jadi kalau di new normal ini seperti apa ya yang akan kita lakukan? Mungkin yang perlu diperhatikan juga masalah transaksional yang terjadi di desa tersebut ya. Biasanya kalau kita yang di usaha pendakian ini ya, kalau misalkan di Ranupani, biasanya kita pendaki datang di Ranupani ada transaksional dengan warga di sana yang berjualan, entah itu belanja atau transaksi dengan guide atau porter. Nah ini kan juga sangat berisiko juga karena kalau informasi yang kita terima kan si virus ini juga bisa dibawa atau terbawa di uang. Itu yang seperti yang terjadi di Italia dulu ya, awal-awalnya seperti itu. Nah, ini kan juga harus kita pikirkan juga protokolnya seperti apa sehingga semuanya menjadi aman. Jadi kita nggak bisa sekedar nyuruh pakai masker, cuci tangan, tapi kita tidak memberitahu prosesnya itu seperti apa, kenapa harus cuci tangan, kenapa harus membawa hand sanitizer, kenapa harus melindungi diri dari memberi jarak ya, ada batasan jarak terhadap orang lain. Nah ini kan penduduk desa setempat itu kan harus diberitahu dulu, dijelaskan dengan sejelas-jelasnya prosesnya seperti apa sih virus penyebarannya. Sehingga ketika mereka sudah tahu, oh kalau aku habis terima uang misalkan, aku harus cuci tangan karena si virus bisa ada di uang tersebut. Misalkan seperti itu ya. Mereka paham, jadi nggak sekedar disuruh tapi nggak dikasih pengertiannya. Ini contohnya seperti itu. Nah kalau untuk pengunjungnya sendiri, kalau saat ini ada beberapa filter yang sudah diberlakukan ya. Seperti kata Pak John tadi, ada batasan 20 hingga 30% dari kuota umumnya. Kalau misalkan dulunya bisa, ini saya ambil contoh di Semeru ya, misalkan dulunya 600, sekarang menjadi cuma 120 atau 180 orang. Sehingga meminimalkan kejadian seperti itu. Itu salah satu filternya. Contoh yang kedua, dengan adanya kewajiban untuk pengunjung ya dari lokasi lain, dari kota lain yang sebelum pergi harus ada rapid test semacam itu
itu juga menjadi semacam filter juga. Karena seperti kita ketahui untuk biaya rapid test sendiri juga kalau mandiri ya, itu kan juga lumayan. Kalau di klinik mungkin sekitar 300.000 ya. Jadi para pengunjung objek pendaki ya, ini juga akan pikir-pikir juga. Misalkan aku berangkat, aku harus bayar sekian, ada tambahan sekian dari budgetnya mereka. Ini juga menjadi filter mereka. Jika dengan nanti misalkan dibukanya ini, semua aturan atau protokol ini memang harus ditegakkan sehingga bisa meminimalkan. Jadi yang harapan dari kawan-kawan bisa dibuka, tapi keamanan juga tetap terjaga. Ya. Demikian, Mbak. Oke, mungkin saya bisa ini sih pikiran saya. Berarti kan sekarang nih kita para penikmat alam dan pencinta alam atau yang bermain di wisata alam, kita mau menikmati alam aja sekarang mahal ya, bener nggak sih? Mahal, ya. Mahal banget kan? Keren nggak tuh? Ya kan? Iya dong. Istimewa sekarang. Istimewa karena apa? Ya itu tadi rumah kita adalah sedang recovery nih, sedang mempercantik diri dong, gitu kan? Nah, tiba-tiba dengan kita new normal dibuka semuanya wisata alam, nah itu tadi. Nah, ibaratnya gini, ibarat kata bahasa premannya gini, lu pengen nikmatin gue, lu bayar mahal dong. Nah gitu, misalnya alam seperti itu caranya kan, bener nggak? Lu bayar bener. Udah cantik nih, gitu kan? Seru kan tuh gitu. Kalau bisa alam berbicara, serem banget tuh, lebih asik. Gue udah cantik nih, lu harus bayar mahal untuk ke tempat-tempat wisata alam. Setuju nggak sih tuh? Setuju lah ya? Setuju. Oke, Nugi, mana Nugi? Ganteng. Asik, bilang ganteng. Nah, lu kan udah denger nih dari Kepala Balai Besar, Pak John, terus teman-teman volunteer juga dari Miko, dari Cakyo, sama Sleng. Tadi kan udah ngobrol nih, nah gitu kan. Gue pengen tahu nih dari sisi lu sebagai musisi, terus lu juga Musisi alam gitu kan. Coba biar asupan-asupan dari sorry yang itu tolong dong. Oke, nah jadi gitu kan. Nah tadi gue udah bilang bahwa kita mau menikmati alam aja sekarang mahal nih Nu gitu. Gue setuju banget kan gitu. Jadi karena udah cantik rumah gue gitu kan. Monggo Nu. Ini dulu ya. Asik. Andai kau di sini kawan, menyaksikan alam dan rupawan, ribuan unggas yang terbang melintasi danau biru tenang, puncak hijau dan teduh, membuat rindu berlabuh. Ku ingin selalu berbagi keindahan bersamamu. Di sini hatiku bernyanyi, andai kau di sini kawan, memberi harmoni bak lukisan. Begitu tulus tercipta, alam pun hadir membawa cinta. Tak ingin ku berlalu sebelum ada janji di kalbu. Ku ingin selalu berbagi keindahan bersamamu. Di sini hatiku bernyanyi, andai kau di sini kawan,
menyaksikan alam nan rupawan. Oh, oh. Cakep Ya. banget nih, cakep banget. Thank you. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih, Pak John. Itu kenapa saya nyanyiin ini sebagai pembukaan sebelum saya ngomong, karena jujur aja itu perjalanan-perjalanan yang saya lakukan di alam-alam terbuka di Indonesia, dan semuanya meninggalkan inspirasi. Saya nggak ngambil apa-apa kecuali inspirasi dan kenangan. Dan foto kadang-kadang lupa, saking bengong yang lihat keindahan. Dan ternyata dari perjalanan-perjalanan itu saya ketemu dengan berbagai macam karakter-karakter manusia, yang mau disebut pencinta alam, mau yang disebut wisatawan dari kota, mau yang disebut dengan juga tadi masyarakat lokal, yang disebut dengan guide dan segala macam. Satu hal yang barusan kita dengar obrolan-obrolan mas-mas dan mbak yang saya hormati semua, saya jujur pengen menitik beratan sama penghormatan. Kata-kata rumah itu sangat baik, dan mungkin kita bisa belajar dari cara kita bertamu ke rumah orang. Semuanya mempunyai rasa yang ada unggah-ungguh yang harus dilakukan. Unggah-ungguh itu harus diresapkan di hati kita sebenarnya. Terus bagaimana cara kita bertamu ke tempat-tempat wilayah-wilayah yang sifatnya masih baru buat kita, pasti ada tata cara. Nah, kebetulan Bromo Tengger Semeru memang taman nasional yang luar biasa, kita semua udah kenal. Saya sendiri merasakan keajaiban waktu saya bikin video klip gereja itu di sana, dan di situ saya banyak mempelajari hal-hal yang sifatnya penghormatan, bagaimana masyarakat Tengger yang ada di sana memberikan penghormatan terhadap wilayah-wilayah yang sangat-sangat krusial, dalam arti rentan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi jikalau tidak kita lakukan langkah-langkah. Nah, dari sini saya pengen ngajak obrolan masalah tentang bagaimana seharusnya kita bisa bertanggung jawab menjadi wisatawan yang menikmati alam. Satu kata sih, saya pengennya ada rasa penghormatan terhadap semua wisata alam ataupun taman nasional yang ada di Indonesia. Karena jujur, dari Sabang sampai Merauke, seluruh taman nasional kita mempunyai satu karakteristik yang luar biasa, tapi kadang-kadang karena kita merasa sudah bisa bayar, kita sudah bisa nyampe ke sana, dan kita punya akses, penghormatan itu hilang. Dengan cara merasa spesial. Dia menuntut ini, menuntut itu, dan segala macam. Hasilnya adalah ternyata bumi kita ini atau rumah kita yang kita datangi untuk menjadi tempat kita melancong atau wisata, tidak bisa menerima perubahan secepat itu. Terutama pada masalah kearifan-kearifan lokal yang menurut saya makin ditinggalkan ke belakang. Dan moga-moga diskusi siang hari ini bisa jadi refleksi nanti pada saat hari Rabu ya Pak Jody mau bicara tentang bagaimana menjalani masa pandemi ini dan membuka taman-taman wisata atau lokasi-lokasi wisata alam kita, taman nasional kita dengan cara yang bijak. Saya sih sebagai orang luar yang kemudian datang bertamu ke sebuah wilayah yang dalam tanda kutip mempunyai kearifan lokal, saya sangat-sangat pengen belajar hidup dengan cara mereka, dengan masyarakat Tengger. Waktu itu saya sempat bertemu dengan para petani-petani dan peladang di Bromo Tengger, dan saya belajar bagaimana mereka hidup berdampingan dengan lereng-lerengnya mereka, cara mereka bertani dan bercocok tanam untuk menghasilkan komoditi yang bisa dijual di sana. Ada bawang, ada wortel, waktu itu saya lihat juga ada kentang, dan itu merupakan cara mereka menghormati tempat rumahnya mereka tinggal. Dan disitulah kemudian saya merasa bahwa saya sebagai orang luar yang datang ke sana juga harus mempunyai cara berpikir yang sama gitu, menghormati apa yang mereka lakukan tanpa harus meninggalkan stereotip tertentu bahwa ternyata di sana, karena kita akan berwisata ke sebuah tempat yang bukan direkayasa menjadi sebuah tempat wisata, tapi wisata alamiah yang memang sudah tercipta dari Yang Maha Kuasa begitu adanya, dan orang-orang yang ada di sana harus kita jadikan semacam guidance bagaimana mereka bisa hidup turun-temurun sampai hari ini ada di sana. Dan itu menurut saya sih wisata alam yang pengen saya alami di seluruh taman nasional kita, mau itu di Kalimantan, mau itu di Papua, maupun di Sulawesi, di Sumatera, di Jawa juga, di Bali juga.
Dan menurut saya memang kata-kata penghormatan terhadap tempat yang kita kunjungi itu sangat penting, karena akhirnya kita akan berusaha selalu menjaga sesuatu yang sifatnya nggak baik untuk daerah sekitar kita yang pada saat kita mendatangi. Beberapa waktu yang lalu juga saya sempat jalan-jalan ke daerah yang mungkin sama Nina juga di NTT, kita datang ke sana dan bagaimana mereka berusaha menjalani satu pariwisata alam yang sifatnya mempunyai koridor-koridor tertentu lah. Ya alhasil tetap akan ada apa namanya gesekan-gesekan. Nah, bagaimana supaya gesekan yang barusan kita obrolin, masyarakat Tengger ada yang belum siap menerima dengan fakta-fakta bahwa nanti akan ada dibuka lagi karena mereka sekarang sudah merasakan apa namanya dampak yang positif buat alam mereka dan buat cara mereka hidup di sana. Nah, tiba saatnya pada saat ini dibuka, mungkin kita ngeriset lagi cara kita berwisata alam itu seperti apa. Banyak kejadian yang saya juga dapat laporan dari teman-teman pecinta gunung-gunung di Rinjani, kayak di Gede Pangrango, di wilayah-wilayah gunung yang sering dijadikan tempat wisata, akhirnya mereka merasakan dampak-dampak yang kurang baik, dan itu moga-moga jadi pelajaran nih sekarang. Yuk, sama-sama kalau kita mau datang ke sebuah wisata yang sifatnya alam, itu ada rasa penghormatan khusus yang setinggi-tingginya dari benak kita, kemudian terapkan ke hati kita, kemudian kita keluarkan dengan tingkah laku kita. Dan menurut saya itu sih yang pengen saya sosialisasikan, bagaimana penghormatan itu sangat mereka jadikan acuan untuk wisata alam. Memang benar salah satu koridor istilahnya untuk mensortir wisatawan-wisatawan yang kurang baik adalah dengan biaya, kemudian dengan pendaftaran online. Tapi sekali lagi, moga-moga kita bisa punya kesempatan mensosialisasikan lagi tentang penghormatan terhadap taman nasional kita yang luar biasa. Supaya apa? Supaya kita punya modal bahwa kita datang ke sebuah wilayah yang luar biasa, kenapa dijadikan taman nasional, dan saya yakin di sana ada banyak tempat-tempat yang dalam tanda kutip mempunyai kesakralan terhadap masyarakat di sana. Dan itu yang pengen kita semua coba pikirkan, meramu bagaimana cara berwisata yang baru sekarang dengan keadaan yang normal yang baru, katanya new normal, dengan cara seperti itu. Bukan hanya proteksi dari dalam, tapi kita juga meminta masyarakat yang di luar juga memproteksi dirinya untuk tidak melakukan hal-hal itu dengan cara belajar tentang menghormati daerah-daerah wisata yang sifatnya sangat alamiah di Indonesia ini. Itu sih dari saya. Oke. Silakan nih. Nah, ini Kang, menarik ini. Saya respect dengan kata-kata penghormatan tadi itu. Ya. Karena itu yang pernah kita bicarakan juga di Ranupane malam-malam dingin-dingin. Ketika benar, saya masih ingat, saya flashback lagi 2015 ya, kita ngobrol dengan Cak Yo di Ranupane. Ketika malam itu sepi banget, dan kita bisa merasakan sebuah penghormatan kepada alam kita ini. Kita bisa tapi ketika besoknya Kang Nugi naik panggung, beda lagi ceritanya, udah rame banget orangnya kan? Iya. Nah, ini juga penting juga ketika tadi juga Pak John juga menyampaikan, ya kan, Pak Kababus menyampaikan bahwa ketika nanti dibuka pun, ya kan, ada tahapan-tahapan yang harus mereka lalui ketika para wisatawan ini ingin masuk ke kawasan Bromo Tengger Semeru. Dalam negeri adalah rumah. Tahapan-tahapan ini sangat berat. Kalau menurut kita sebenarnya ini sangat berat. Kalau menurut masyarakat awam sangat berat. Mereka harus melakukan rapid test kalau mereka berasal dari daerah merah. Misalnya seperti itu. Dari luar daerah mereka juga harus rapid test. Kemudian pintu masuk, ada 4 pintu masuk di kawasan Bromo Tengger Semeru. Ada Lumajang, Probolinggo, Pasuruan, dan Malang. Yang sekarang udah kuning cuma Lumajang. Ya kan? Nah, ketika ini di-open untuk wilayah Lumajang, 3 kabupaten yang lain gimana nih? Ya kan, walaupun kalau kita berpatokan bahwa adil tidak harus rata. Rata belum tentu adil. Ya. Nah, ini nanti perlu juga ini sebagai bahan masukan juga nanti pada hari Rabu rapat, ya kan, ada pertemuan membahas pembukaan ini. Ini juga sebagai masukan juga. Ini teman-teman lain yang terlibat dalam diskusi siang ini, kita harapkan juga memberikan masukan kepada pengelola kawasan, kepada masyarakat, kepada pegiat wisata, bahwa nantinya mereka juga harus melakukan tahapan-tahapannya dengan baik. Jangan sesekali kita nerombol. Karena selama ini, selama ini banyak sekali kita mau masuk rumah orang ini, kita lalu nerombol. Nerombol dalam artian
yang nggak mau bayar tiket lah, oke bayar tiket tapi sebenarnya nah ini perlu juga kita tengahi bahwa tiket masuk itu pun bukan untuk masuk ke Taman Nasional, tapi masuknya adalah ke kas negara. Selama ini ketika kita udah merasa bayar bahwa semua fasilitas itu bisa kita dapatkan, nggak bisa seperti nggak padahal, ya kan? Ini yang sering terjadi pemikiran teman-teman awam gitu loh. Mungkin itu Nin, ayo lanjutin. Mas Andi, nambahi. Oh ya, Mas Miko. Saya setuju sekali dengan apa yang tadi disampaikan Mas Nugi, Mas Andi juga terkait etika. Memang selama ini banyak sekali wisatawan-wisatawan yang kurang paham tentang bagaimana ketika kita datang ke satu tempat. Seperti halnya yang sekarang terjadi di kawasan Bromo Tengger Semeru. Memang ada anggapan bahwa ketika kita sudah bayar tiket, kita bebas melaksanakan atau melakukan apa saja di dalam kawasan. Tapi sebenarnya di situ tidak ada aturan seperti itu. Tiket hanya sebuah konsekuensi, tapi untuk perilaku itu harus mengikuti tatanan yang ada. Terutama tadi disampaikan oleh Mas Nugi juga kearifan lokal. Selama ini kan banyak sekali pengunjung-pengunjung, mudah-mudahan yang tergabung di diskusi kita ini juga banyak sekali yang mungkin tour operatornya pariwisata atau apalah yang mereka suka menawarkan wisata-wisata alam. Mudah-mudahan mereka bisa paham ketika mereka datang ke satu tempat, jangan menganggap ketika kita udah bayar tiket kita bebas melakukan apa saja. Seperti itu contoh di savana. Di savana itu sebenarnya zona rimba, zona inti. Nah, itu tidak boleh ada aktivitas berlebihan di situ. Tapi karena ada desakan, karena kita sudah bayar tiket, terus kita bisa melakukan apa saja di situ. Sehingga kami warga lokal juga mencoba untuk melakukan tindakan seperti sekarang FSG lakukan, yaitu membantu Taman Nasional dalam mengedukasi setiap pengunjung yang masuk supaya tidak terlalu banyak yang keluar jalur, supaya nanti tidak tertimbul kerusakannya lebih parah. Karena Bromo sendiri selain tempat wisata, juga rumah kami, di situ adalah rumah leluhur kami, bukan hanya rumah manusia yang nyata sekarang ini, tapi di situ adalah rumah leluhur kami yang semua orang harus bisa menghormati. Anda boleh percaya, tapi tolong hormati apa yang kami percaya. Gitu saja, Mas Andi. Siap. Makasih. Nah, ini nyambung nih dari Mas Miko nih. Nah, ini saya sekarang nyambung kan yang disampaikan Kang Nugi sama yang dari Mas Miko, orang Tengger asli nih, orang Tengger asli. Iya. Jadi benar kalau kita sampaikan bahwa kalau kita ngomong kawasan Bromo Tengger Semeru, mereka adalah hila-hila, tempat sucinya orang Tengger. Kita ngomong ini tempat sucinya orang Tengger. Ini nggak bisa kita pungkiri kalau kita ngomong secara Tengger, ya kan? Nah, saya balik tanya ke Pak John nih. Pak John, berkaitan dengan masalah persiapan pembukaan nih, pasti harus ada koordinasi yang kuat nih antara semua pihak, Pemkab, Satgas, ya kan? Kemudian masyarakat juga. Ini harus kita dengarkan semua aspirasinya, penggiat wisata, karena kita harus menyerap aspirasi semuanya. Tapi jangan sampai juga nanti ketika ini ada wacana pembukaan, kemudian ada tekanan-tekanan yang berlebihan. Dalam artian kita harus menghormati juga warga, menghormati juga pengelola dan sebagainya. Kayaknya ini harus kita kolaborasikan dengan benar nih. Nah, kira-kira langkahnya apa nih Pak John untuk menyiapkan semuanya ini? Karena jangan sampai ketika dibuka, ya kan, timbul klaster baru. Sama sempat beberapa hari lalu saya membaca berita di online ketika ada tokoh masyarakat Tengger, kalau ini dibuka jangan sampai menimbulkan klaster baru di kawasan Bromo Tengger Semeru yang selama ini masih hijau. Ya kan, nah ini yang perlu kita percaya. Gimana Pak John? Monggo Pak John. Baik, terima kasih Mas Andi, teman-teman semua ya, Cak Yo, Mas Miko, Mas Nugi ya. Di rumah saya itu tinggal sama saya berdua, itu mungkin kenal Mas Andi, Mas Ribut kenal toh? Tinggal di rumah saya. Mas Ribut itu baru-baru ini dia hobi, karena hobinya maraton. Dia maraton di Bromo, keliling 70 kilo. Dia lihat kondisi Bromo itu betul-betul alami, betul-betul bagus katanya. Satu pun sampah nggak ada di sana. Ya, bersih bagus Bromo itu.
bernapas lega lah Bromo itu. Nah ini rumah kita di Bromo itu bagus itu. Sekarang ini kondisinya. Nah sekarang di satu pihak memang kita juga memikirkan terhadap ekonomi masyarakat sekitar. Ya, ini Mas Andi pintar ini saya lihat ini buka acara ini sebelum Rabu, bagus ini. Ya, Rabu kita sudah ada acara ini. Tapi saya minta apa yang disampaikan Cak Iyo tadi, apa disampaikan Mas Miko tadi, apa disampaikan oleh teman-teman tadi Mas Andi nanti, tolong Rabu ikut acara. Ikut acara kan diundang resmi, ikut sampaikan kemauan orang Tengger itu seperti yang disampaikan Mas Miko tadi, tidak semuanya orang Tengger itu tergantung kepada pariwisata. Kalau kami taman nasional ya kita ngikutin aja lah bagaimana sebaiknya nanti. Ya, nah soal nanti protokol kesehatannya itu nanti kan ada dari Pemkab masing-masing, ada gugus tugasnya masing-masing, ada kesehatannya, siapa berbuat apa akan kita simpulkan. Nah, sementara kita mengacu kepada edaran Pak Dirjen KSDAI. Pak Dirjen juga ikut, itu Rabu. Pak Dirjen juga ikut, sehingga nanti ada kesimpulan. Apakah menurut Pak Dirjen kan satu pintu, apakah nanti pada saat setelah Rabu nanti, kalau sekarang Lumajang saja yang kuning. Kalau misalnya Rabu nanti Pasuruan atau Malang atau Probolinggo juga kuning, tentu mereka akan komplain juga. Kenapa harus Lumajang? Kami kan bisa juga karena kuning juga. Ya. Karena keadaan sekarang ini kan berubah-ubah. Ya, fluktuatif banget ini. Itu Bang, kalau sebab itu, kalau nanti kita harus kesepakatan. Yang dibuka itu yang kuning. Kalau misalnya 2 hari kemudian berubah menjadi oranye atau apalagi ke merah, ya harus konsekuensinya harus kita tutup, kan begitu pintunya. Nah ini yang disampaikan juga ini. Apa keinginan bahwa masyarakat tadi Mas Miko bilang masyarakat Tengger itu sendiri seperti Mas Miko juga masih alergi terhadap pengunjung. Ini disampaikan juga, ya. Jangan satu pihak. Memang kita kumpulkan cari kesepakatan bersama. Nah nanti Taman Nasional nanti kita memfasilitasi ini tempatnya kita siapkan tentu protokol kesehatan jaraknya 1,5 meter sudah dibuat. Perlengkapan cuci tangan semua, petugas Taman Nasional harus rapid test semua. Nah ini sudah kita lakukan. Nah, tapi yang ngomong seperti ini yang hasilnya seperti yang disampaikan Mas Miko tadi bahwa masyarakat Tengger sendiri masih alergi, perlu sosialisasi. Yang sosialisasi tentu pemerintah kabupaten, bukan Taman Nasional, kan begitu kan? Ini yang disampaikan. Apa itu yang namanya COVID-19? Nggak ngerti orang COVID itu kan apa kan? Bagian itu kan. Nah, apa itu namanya new normal. Nah ini tentu teman-teman dari Pemkab kabupaten masing-masing melalui dinas kesehatan atau gugus tugas saya yang ke sana kan. Kita bikin protokol kesehatan, SOP sudah kita siapkan di Taman Nasional. Di lapangan teman-teman Pak Sarmin CS di lapangan sudah mulai mengatur jarak, tempat-tempatnya sudah mulai kita lakukan. Ya gitu. Nah nanti saya minta betul jangan sampai Rabu nggak ikut. Cak Iyo ikut, Mas Miko ikut, saya undang. Mas Miko itu yang wajib ikut. Ya udah ngeraih atas nama sahabat Gundung, ikut itu, wajib ikut dan ngomong di situ ya, siapa berbuat apa, kan gitu kan, supaya nanti jangan sampai kita ngomong di sini pas penentu kebijakan semua nanti Rabu itu nanti akan ada di situ termasuk Pak Dirjen, 4 bupati ada di sana, kan semua kepala dinas TNI Polri sudah ada di situ, kita undang semua. Teman-teman semua. Tapi kita sudah menyaring dulu keinginannya. Saya tahu nih keinginan teman-teman sudah tahu. Cuman yang nyampaikannya alangkah lebih abdol kalau teman-teman langsung yang di lapangan. Misalnya masalah masyarakat Tengger yang tahunya Mas Miko. Ya kan gitu kan? Ya, masalah kelestarian hutan itu sendiri misalnya Cak Iyo tahu, misal gitu. Mas Andi tahu. Seperti itu maksud saya ya. Nah, itu teman-teman semua ya. Kita nanti kan semua protokol kesehatan apakah rapid test berlaku semua rapid test. Sampaikan Mas Sugi tadi, saya dari Lampung ke sini, rapid test itu 350.000 loh. Nah, berlaku 3 hari. Nah, sekarang sudah ada lagi edarannya, bisa berlaku 14 hari. Apakah pengunjung itu nanti luar, apakah akan seperti dulu, rame? Kan mikir karena biayanya besar. Oh, rapid testnya, PP-nya berapa, pesawatnya berapa, kan gitu. Situasi seperti itu. Nah, ini yang kita lihat juga ini. Kita membuka yang jelas tidak
buka pertama itu jelas tidak hari Sabtu dan Minggu. Pasti kita buka Senin Selasa itu mulainya. Karena itu kalau Sabtu Minggu langsung bludak itu pusing kepala kita semua ya. Nah, kita minta backup juga. Saya selama ini dari banyak sekali dibantu oleh Mas Miko dan kawan-kawan di lapangan ya. Ya sampai musik-musik dan sebagainya. Saya terima kasih sekali ke forum ini dengan teman-teman sahabat gunung dan lain-lain. Banyak karena kita keterbatasan petugas Taman Nasional, ya kan gitu. Kita harus ada kepastian juga nanti itu misalnya pembiayaan untuk TNI Polri yang ada di sana. Ya bertanggung jawab adalah institusinya masing-masing. Kesehatannya juga begitu. Di mana beli sanitizer segala macam itu. Nah siapa yang berbuat seperti itu, yang kecil-kecil seperti itu, ya kan? Kita kadang keanggaran Taman Nasional kan sangat terbatas, kayak begitu. Tapi kita semaksimal mungkin berbuat. Gitu Mas Andi, terima kasih. Wassalamualaikum. Saya izin dulu sudah ini, saya numpang sholat sebentar, nanti saya gabung lagi ya. Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nin, lanjut Nin. Oke, ini ada pertanyaan Yandi. Ini pertanyaan untuk Nugi, gitu kan? Wait. Mas Nugi, bisa nggak diceritakan interaksi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru? Ada kisah menarik yang tidak bisa dilupakan oleh Mas Nugi. Nah, itu pertanyaannya, lu bisa disuruh cerita pengalaman lu adalah di Bromo Tengger Semeru. Ah, tuh. Cerita ada pertanyaannya ke lu soalnya. Oh gitu. Oke. Ya pengalamannya sih paling banyak sih pengalaman spiritual ya kalau buat saya di Bromo Tengger Semeru karena pertama kali aku datang ke sana kan memang pada saat saya masih hijau dengan masalah-masalah yang ada di taman-taman nasional kita. Salah satunya pada saat pembuatan video klip itu aja pertama kali seumur hidup saya nyampe di tahun 96 ke Bromo Tengger Semeru dan di mana saya sangat awam dan begitu nyampe ya cuman bisa bilang takjub, buset ada tempat kayak gini bagusnya gitu loh yang seumur hidup belum pernah saya lihat. Dan kemudian apa yang saya saksikan adalah saya ingin membuat video klip burung gereja di sana yang sutradaranya waktu itu Dimas Jadiningrat memilih lokasi itu karena dia pernah sekali ke sana dan dia sangat terinspirasi. Dan waktu sampai di sana ternyata kita dihadapkan dengan situasi alam yang nggak kompromi sama kita yang kita mau syuting karena kita peralatannya sangat sederhana. Disitulah saya ngerasa bahwa gila ya susah banget syuting di alam nih gini. Sempat ngomel, jujur aja sempat ngomel. Dan akhirnya kita nunda tuh di hari pertama kita untuk syuting nunda karena situasi kabut terus juga turun hujan mulai padahal kita pengen ngambil di lautan pasir dan pengen nyampe ke atas puncak tadinya. Akhirnya kita istirahat malam itu, disitulah saya diajak ngobrol sama yang punya tempat tinggal. Saya lupa bahwa bapak udah sepuh, dia bilang, mau ngapain nak di sini? Dia bilang gitu. Oh ini pak, kita dari Jakarta pengen syuting video. Oh mau bikin video apa? Video lagu. Oh lagu yang kayak gimana? Terus malam itu saya genjrengan aja gitar di situ saya kasih dengar lagunya Burung Gereja itu. Kalau boleh besok sebelum kamu pergi syuting, kamu matur dulu, dia bilang gitu. Matur sama pemimpin adat kita di sini. Oh gitu Pak, itu harus pakai izin gitu Pak. Oh bukannya pakai izin, tapi matur permisi gitu dia bilang. Kalau nuwun. Akhirnya kita ketemu dan kita melakukan sembahyang ritual di dekat lautan pasir ya, Mas dan Mas Gondrong. Ya, di situ ada tempat sembahyang dan kita melakukan sembahyangan di situ pagi-pagi dan hasilnya memang luar biasa bahwa kita disambut dari alam dan masyarakatnya membantu sampai yang ikut kita syuting kan yaitu masyarakat orang Tengger tapi udah tinggal di Malang, namanya kalau nggak salah Supri, gitu. Anak kecil itu, disitulah dia bilang, wah kalau udah gini enak, pasti kita dapat kemudahan. Ya beneran, dan itu pengalaman yang luar biasa. Pertama kali saya sampai di sana, saya langsung ngerasa ada kayak sambutan, cuaca bagus, terus pemandangannya luar biasa, dan makanya video klip Burung Gereja itu menang waktu itu. Karena ada satu hal yang saya lakukan, dan itu nggak pernah lupa di pikiran saya bahwa ternyata memang wilayah-wilayah yang indahnya kayak gitu di Indonesia ini memang butuh satu bentuk penghormatan khusus ya.
Karena memang tadi seperti yang dibilang sama Mas Miko, sama Mas Gondrong, bahwa leluhur masyarakat Tengger memang udah menjadi pemilik rumah itu, dan itulah yang saya rasakan. Dan sampai hari ini kalau saya ke daerah itu pun masih ngerasa. Kemarin tahun 2015 saya nyampe ke Ranupani, saya masih bengong-bengong muterin danau. Ya ampun, ini luar biasa. Saya cuman permisi dan rahayu karena memang luar biasa tempatnya, saya diperbolehkan datang ke sana. Itu pengalaman itu yang saya dapat. Begitu juga dengan tempat-tempat lain sini yang aku datengin, dan semuanya meninggalkan kesan spiritualnya seperti itu. Dan itu makanya saya ngerasa pengalaman penghormatan itu tadi menjadi sebuah bekal untuk kita jalanin wisata-wisata yang seperti itu nanti. Gitu. Nah, ini Baik. asik nih ceritanya tadi itu. Nah, ini ada juga pertanyaan nih untuk Mas Miko ini ya. Iya. Mas Miko, tolong sih dijelaskan kearifan lokal masyarakat Tengger ketika menghadapi wabah pandemi ini. Apakah ada ritual atau tradisi khusus menghadapi wabah yang sekarang sedang berlangsung? Masih berlangsung ya? Yeah. Kita berharap cepat selesai lah. Kira-kira, monggo Mas Miko. Baik, terima kasih Mas Andi. Jadi untuk masyarakat Tengger sendiri, untuk menghadapi wabah ini tidak ada ritual khusus. Memang banyak sekali kearifan-kearifan lokal warga Tengger yang kami jalankan setiap bulan, tapi tidak untuk menghadapi wabah ini. Jadi untuk wabah ini, kearifan lokal yang kami jalani adalah patuh dan taat pada aturan pemerintah, itu aja sih. Tapi kalau untuk ritual yang menghalau dan sebagainya itu nggak ada di sini. Jadi kami hanya patuh dan taat kepada aturan pemerintah, itu aja. Itu aja Mas Adi. Ya. Tapi dari ini yang kalau boleh saya lanjutkan nih, ya kan? Dari masyarakat sendiri sebenarnya, saya ngomong masyarakat secara umum ya, baik mereka yang terdampak dengan kegiatan wisata maupun yang tidak, ya kan? Ini kita bertanya netral, ya kan? Kira-kira kalau menghadapi seperti ini, ya kan? Mereka siap nggak sih sebenarnya ketika dibuka atau ketika ditutup, ya kan? Banyak nggak sih pertentangan di tingkatan bawah ketika ini harus dibuka, ini harus ditutup dan sebagainya, bla 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 bla, dan nggak apa-apa dijelaskan aja Mas Miko, karena ini nanti seperti tadi Mas Miko kan diundang khusus nih sama Pak John, harus datang hari Rabu kan, kalau kami kan enggak. Siap. Ya Mas Andi harus gabung juga nanti karena tadi juga ada instruksi. Jadi gini, memang kalau untuk yang terjadi saat ini di tingkat bawah, khususnya di daerah Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, tempat saya tinggal, itu banyak sekali pro dan kontra terkait new normal itu sendiri. Ada desakan dari pihak lain yang memang mengharapkan bahwa roda ekonomi yang berbasis pariwisata ini segera dibuka. Tapi bagian besar masyarakat, kalau saya bicara masalah tentang masyarakat Tengger sendiri, ini masih belum siap dengan keadaan new normal. Karena masih ada rasa takut dari benak mereka terhadap apa yang sekarang terjadi gitu. Memang itu tadi yang saya sampaikan, harus ada sosialisasi dulu sebelum diadakan new normal. Jadi pemahaman kepada masyarakat terkait kondisi sekarang itu, kita harus berbuat apa dan siapa yang nanti akan melakukannya gitu Mas Andi. Supaya nanti ketika ada sebuah era yang baru, masyarakat sudah siap. Jadi tidak ada gesekan lagi, tidak ada keterpaksaan yang dialami oleh masyarakat gitu. Karena masyarakat sudah paham apa yang harus mereka lakukan. Kalau saat ini sih ya jujur saya katakan bahwa masyarakat tidak ada yang mendesak untuk Bromo segera dibuka untuk objek wisata gitu. Nah, mereka masih Mas Miko, enjoy dengan Mas Miko bertentangan nih dengan kondisi yang terjadi di media massa, baik itu dari online maupun yang cetak, ya kan? Banyak sekali juga di dalam tajuknya, headline-nya itu pasti ngomong masyarakat mendesak pengelola kawasan Bromo Tengger Semeru untuk segera dibuka, ya kan? Kemudian juga pegiat wisata, pegiat wisata boleh, ya kan? Pegiat wisata meminta untuk segera dibuka kawasan Bromo Tengger Semeru ini. Nah, ini juga sebenarnya kita juga nanti di hari Rabu pasti mereka kan juga akan diundang nih, mereka untuk datang,
Ya kan, ya moga-moga aja mereka oke, dua kubu atau dua pihak yang mereka saling kontra ini bisa mereka ketemu, bisa ngobrol, cari titik temu yang paling terbaik, win-win solution untuk semua pihak, ya kan? Nah, mungkin itu yang juga perlu nanti kita kuati di waktu pertemuan hari Rabu. Nah, Nin, dari lu apa? Ada pertanyaan lagi nggak? Ini ada saran sih sebenarnya. Sarannya gini, kalau boleh, bisa nggak setiap Taman Nasional membuat iklan seperti edukasi buat para wisatawan untuk lebih menghargai setiap rumah yang akan dikunjungi. Yang tentunya didukung oleh para penjaga rumah kita, karena saat ini yang dilihat medsos yang lebih dilihat dan sebagai contoh gitu. Jadi ini saran seseorang yang dari audiens kita adalah membuat suatu iklan edukasi gitu kan untuk Taman Nasional atau wisata alam gitu. Kayak gitu. Iya Lanjut sih. nih. Iya. Ini juga banyak. Kalau saran ini sebenarnya banyak. Ini ada juga ketika Semeru ya. Semeru dulu ketika orang berkunjung itu kan sangat tenang sekali ketika Semeru. Mereka berproses nih. Mulai dari awal. Mereka datang ke Ranupane, ya kan? Mereka bersosialisasi dulu dengan warga, dengan masyarakat. Mereka datang ke dapurnya. Tapi di kondisi sekarang, ini juga serem juga nih kan. Kontaknya langsung nyebut film juga nih, membuat Semeru jadi membludak. Ya, nggak apa-apa. Tapi memang perlu sih pembatasan-pembatasan yang berkaitan dengan masalah tadi, sebuah penghormatan kepada kawasan, kepada tempat, apalagi tempat-tempat suci. Yang dianggap suci oleh warga Tengger ini juga harus kita hormati. Ya kan? Nah, banyak nih sebenarnya. 15 menit lagi nih. Gitu. Oh ya toh, udah tinggal dikit lagi nih. Ya, kita masih punya waktu 15 menit lagi gitu kan. Oke, mungkin dari saya seperti ini tadi kan, kita udah ngobrol ngalor ngidul gitu kan. Nah sebenarnya pertanyaan saya, siap nggak sih kita nih para wisatawan gitu kan? Siap dulu nggak nih tadi dengan paparan dari Sleng, dari Miko, dari Cakyo, dari Nugi sendiri dan Kepala Balai Besar Pak John gitu kan. Nah, jadi kita kembali lagi ke diri kita nih masing-masing. Siap nggak kita untuk bisa berkunjung ke rumah kita gitu kan? Dengan bijak gitu kan, dengan ikuti peraturan yang sudah ditentukan misalnya kan. Nah itu jadi jawabannya adalah di diri teman-teman semuanya. Dengan adanya virtual ini siang ini udah serta gamblang deh tuh, yang ternyata masyarakat nggak peduli dengan adanya wisatawan, misalnya kata Miko tadi kan. Terus para ranger nih, volunteer di sahabat gunung forum kayak gitu kan. Nah, jadi kembali lagi ke diri kita masing-masing gitu kan. Siap atau tidak. Nah, kita menyiapkan diri. Itu dari gue. Oke, kita buka lagi nih. Ada yang mau bertanya atau tidak gitu. Sekarang waktunya saya kasih waktu sedikit lagi. Nin, ini ada lagi yang menarik nih. Ini boleh siapa aja menjawab nih. Boleh audien juga menjawab, seru sobat ini. Sebenarnya kalau kita melihat masalah krusial kita yang ada sekarang ini ada dua, ya kan? Berkaitan dengan pemegang kebijakan dan pengunjung itu sendiri, tamu itu sendiri, ya kan? Kalau kita ngomong yang pemegang kebijakan terkait dengan program percepatan pembangunan ekonomi, ya kan? Yang pertama itu. Yang kedua, kalau kita ngomong sekedar penikmat alam, ya kan, yang notabene tidak memahami hakikat, mencintai dan menghormati sistem yang ada di dalam alam itu, sebenarnya kan ini juga masih belum sepenuhnya bisa dipahami oleh semua pihak. Bener nggak? Ya. Nah, ini monggo kita coba open narasumber nih. Narasumbernya siapa aja nih? Bisa aja ngomong dari. Ya, kita lempar ke narasumber nih, terserah loh. Jangan berantem tapinya ya. Iya. Ya, monggo kamu duluan. Kalau mau ngomong. Kalau aku boleh ngomong ya? Oh, boleh. Kalau dari saya sebenarnya ini pandemi ini harus dipikirin lagi apa sih sebenarnya yang menjaga diri kita untuk bisa tetap tinggal. Salah satunya apakah semuanya harus berkaitan dengan ekonomi, jujur aja itu yang harus aku pikirin. Karena ternyata yang kita punya di sekitar kita yang bisa membantu kita bisa bertahan hidup. Nah, sekali lagi kalau kita punya generalisasi masalah bahwa standar saya segini, kamu juga harus segitu, itu kayaknya akan terus menjadi sebuah masalah.
Begitu juga betul. dengan menghadapi pandemi. Karena jujur apa yang diberitakan dan apa yang dibikin peraturan kadang-kadang nggak memper. Jujur, saya sendiri dekat dengan sebuah lokasi yang sifatnya tempat penanganan pasien COVID-19. Dan Oh ya? saya ingat dengan mata kepala saya sendiri, saya nggak sengaja nemu, lah tempat ini jadi tempat ini toh. Di situ ada segala macam kesiapan, dan saya ngelihat bahwa ternyata yang menjaga di daerah itu sendiri pun tidak menjalankan prosedural keamanan. Dalam arti nggak pakai masker, nggak pakai ini face shield yang menjaga ya. Wilayah itu harusnya steril. Saya sampai masuk lah, kok tempatnya jadi kayak gini? Wah, kaget saya di situ tempat penanganan pasien COVID-19. Dan di tempat yang paling dalam tanda kutip zona merah itu kan, itu aja tidak ada proteksi. Nah, disitulah yang saya berpikir, mungkin di situ dipikir kalau ini ditutup nanti masyarakat nggak punya pendapatan ekonomi dan segala macam. Nah, di situ kemudian saya merefleksikan, saya renung, ini apakah benar gara-gara itu aja kita membuka diri dengan segala macam ketidaksiapan tadi dari mental dan pengetahuan kita tentang apa dan bagaimana yang harus kita lakukan dengan situasi ini. Kalau saran saya untuk sementara ini memang harus kita pikirkan masak-masak, kecuali kita sudah siap bertanggung jawab pada resiko yang ditimbulkan akibat perilaku kita. Resikonya itu dalam arti ya kita tanggung sendiri, nggak akan ada yang bantuin dalam tanda kutip ya. Karena pengalaman yang saya baca dari orang di Swedia, itu negara nggak pernah menutup dan nggak pernah melakukan lockdown ataupun pembatasan, tapi seluruh warga masyarakatnya nggak akan dapat bantuan. Itu luar biasa kaget sih saya baca. Dan hasilnya di Swedia menurut berita ya, walaupun ini bisa kita cross check sendiri, mereka sangat kecil orang yang terdampak dengan virus itu. Nah, hasil mereka masing-masing bertanggung jawab sama dirinya sendiri. Mereka tidak mendapatkan fasilitas apa-apa. Kalau lo sakit ya udah digituin. Dan kalau lo membuat orang yang sedikit sekitar lo sakit dan itu orang itu menuntut lo tanggung jawab sendiri. Jadi kesannya seperti itu dalam tanda kutip. Walaupun negara tetap hadir memberikan ingatan, peringatan dan di sini saya berusaha merefleksi lagi gimana kalau seandainya itu kita balikan ke tempat-tempat wisata yang akan kita datangi. Memang ada kerinduan khusus sekarang luar biasa. Aku pengen melihat itu semua. Tapi apakah kita sudah siap bertanggung jawab sama diri kita sendiri dan kemudian sama tempat wisata yang akan kita datangi? Karena itu tadi ada penghormatan khusus. Saya juga nggak pengen mendatangkan sebuah masalah baru. Amit-amit ini menjadi sebuah hal yang tadi sudah dibilang, ini zona hijau jangan sampai jadi zona yang berubah menjadi sampai merah, amit-amit. Itu aku juga aminin, moga-moga nggak sampai begitu. Karena berdasarkan dari cerita-cerita yang ada di wilayah di Jakarta dan sekitarnya, kasus yang sangat kelihatan kemarin kan begitu CFD dibuka lagi, jeder. Dan itu menimbulkan banyak polemik dan akhirnya ya katanya ada timbul kasus baru katanya. Dan itulah harusnya refleksi-refleksi seperti itu harus kita siap. Kalau mau bersikap normal, ya normal yang seperti apa? Apakah memang harus mempunyai ajar yang tadi dibilang Mas Miko, menjalankan aturan pemerintah dengan ketat dari masing-masing? Kita sudah siap menegur orang yang tidak melakukannya, itu kan juga harus kita sadarin. Jadi kesimpulannya kalau misalnya ekonomi terus yang dijadikan nomor satu, kemungkinan besar juga kita akan banyak mengalami masalah itu terus gitu loh. Jadi sama-sama kita saling menakar kebutuhan-kebutuhan yang tadi dibilang penting untuk kita jaga, yaitu orang-orang di sekitar kita, alam di sekitar kita, baru kemudian mungkin kita untuk tadi tambahan-tambahan di dalam pendapatan. Kalau boleh mengusulkan sih seperti itu. Yep, betul. Banyak ini. Nama tambahan itu dari Omiko, Slang, Takyo. Nah itu tuh sih Kak Tom tuh, Kak Tom. Hai Tom, ngomong Tom. Saya Su. Oh iya. Mas Data nih. Senior nih. Mantap. Data dulu Mas Data. Oke. Selamat sore para sahabat semuanya, para teman-teman. Oke. Pertama-tama, makasih bisa bergabung di sini Mas Andi, Mas Peng, Mas Miko, semualah ya.
Oke, ada dua hal sebetulnya, tapi semuanya sebetulnya sudah disinggung oleh teman-teman yang terdahulu yang luar biasa. Oke. Adalah masalah filosofi gitu, atau sandaran argumen kita itu harus kuat, itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah teknis. Tadi disinggung, gitu loh. Ada kearifan lokal, ada penghormatan, ada rumah kita. Itu semua adalah merujuk pada sebuah dasar-dasar filosofi. Ya. Ada tamu, ada tuan rumah. Ya. Artinya, gitu. Pertama-tama lagi bahwa ini yang bahasa yang ngetren ini sekarang kan inisiator. Ya, yang lagi booming bahasanya. Jangan sampai salah. Gitu loh. Artinya salahnya begini. Tadi dikatakan bahwa dasar pemikiran, salah satu dasar pemikiran dan cukup kuat dan punya urgensi yang cukup kuat juga bahwa dasarnya adalah ekonomi. Kalau berdasarkan pemikiran ini, maka tadi sudah disinggung juga, maka itu akan menjadi polemik baru. Akan menimbulkan masalah baru. Pertama, yang harus ditanya adalah masyarakat sekitar. Karena apa? Ini khusus. Artinya khusus apa? Ada daerah penyangga, ada desa-desa yang pasti akan terdampak ketika objek utamanya dibuka. Yang pertama kali ditanya, sebetulnya kalau secara legal formal mungkin kewenangan katakan membuka Taman Nasional ada di balai. Ya, betul. Ya. Karena ini situasinya adalah situasi yang abnormal, atau situasi yang luar biasa, maka kita harus berani mengembalikan pada dasar argumen awal, filosofinya. Siapa sih tuan rumahnya? Bukan balai loh, maaf. Betul. Tuan rumahnya siapa? Masyarakat Tengger. Karena apa? Dampak tertinggi yang akan menerima dampaknya adalah masyarakat Tengger. Ya. Maka bikin musyawarah masyarakat Tengger, berikan pemahaman, tadi juga dikatakan, pemahaman semua utuh. Non sewu, Mas Miko luar biasa, Mas Miko, top, gitu. Mas, bukan hanya masyarakat bawah yang tidak tahu tentang COVID, masyarakat kota juga minim pemahamannya tentang apa itu COVID, dampaknya apa, sebahaya mana sih COVID ini, apa benar apa enggak, gitu. Yang terjadi adalah apa? Banyak kecemasan-kecemasan yang nggak tahu arahnya dari mana yang disengaja ditimbulkan menjadi sebuah kecemasan masyarakat. Kecemasan masyarakat. Maka, balik lagi, yang pertama kali ditanya adalah masyarakat Tengger. Kalau masyarakat Tengger katakan, oke, aku siap menerima, masyarakat Tengger siapa? Bukan hanya penggiat pariwisata loh ya. Ya, betul. Semua ditanya itu. Kalau mereka memang sepakat bahwa oke, Tengger konsekuensinya diperjelas juga bla 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 dan mereka tahu, maka pasti gitu loh. Tuan rumah punya prepare, menyiapkan dirinya untuk rumahnya tidak kotor. Dengan caranya tentunya. Tentunya cara ini pun harus disinkronisasi gitu. Dengan apa? Dengan katakan cara-cara formal. Apa cara formal? Ya protokol kesehatan diperketat dan lain sebagainya, bla bla bla, teknis. Oke, kelemahan teknis sementara ini, kalau kita amati bareng-bareng mungkin bisa diamini. Kita itu sangat mudah bikin aturan, Mas, teman-teman. Kita itu paling mudah, paling pintar bikin aturan. Amin, betul. Betul, Bang. Pengawasan aturannya ini, ngawasi aturan mungkin ya iso, tapi menegakkan aturan dengan benar. Sampai hari ini, di level paling bawah sampai level paling atas adalah masalah penegakan aturan dengan benar. Ini, itu. Jadi, percuma katakan kita harus rapid test, bla 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 bla, aturannya nggak ada aturannya, pasti ada aturannya. Ada protokol kesehatan, pasti ada protokolnya. Siapa yang ngawasi? Oke, taruh orang yang ngawasi. Tapi bagaimana menegakkan sebuah pengawasan? Gitu. Bagaimana menegakkan sebuah pengawasan? Itu yang menjadi problem sampai hari ini. Dari level paling bawah sampai level atas. Betul. Kira-kira lho ya, ngono ae lho ya. Lek kesel ya tak tinggal ngopi, Cak.
Begitu. Terima kasih. Siap. Matur nuwun Mas Data. Ini luar biasa nih. Ini kayaknya beliau ini harus diundang nanti hari Rabu ini oleh Pak John ini. Harus diundang ini. Harus diundang. Karena beberapa hari lalu memang saya sempat ngobrol dengan beberapa teman ya kan. Ketika Taman Nasional, Pemkab ya kan bla 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 kan dibuka. Ya kan? Tapi ada satu hal yang nggak boleh dilupakan. Kita balikkan dulu ke warga, ke masyarakat. Masyarakat tidak bisa diwakili oleh 1-2 orang dari masing-masing desa. Ini kita berbicara secara global. Mereka ketika pulang dari Taman Nasional nantinya ya, ketika dari manapun tempatnya, ketika mereka nanti hari Rabu untuk berdiskusi masalah pembukaan, mereka balik dulu ke desanya masing-masing nih. Mereka melakukan rembuk desa, menentukan siap enggak desa A, siapkah desa B. Kalau mereka siap, itu konsekuensi yang mereka harus tanggung. Mereka jadi siap, mereka harus siap juga dengan konsekuensi yang mereka harus tanggung. Ini yang selama ini lepas dari aturan-aturan yang dibuat. Sepakat Mas Data, ketika aturan itu gampang dibuat dan gampang dilanggar dan tidak mudah untuk ditegakkan. Benar itu, saya sepakat itu. Semuanya sistemnya seperti itu. Nah, ketika nanti ini diterapkan, ini dalam kondisi yang luar biasa beda, luar biasa ini. Ya kan sekarang ini kita pandemi ini lulusan sekolah aja, lulusan apa? Pandemi. Ya kan naik kelas masa pandemi. Sekolahnya di mana? Pandemi. Ya kan semuanya pandemi udah. Kita nggak bisa ngomong nggak itu. Nah, sepakat kalau nanti ini juga diterapkan dalam pengambilan keputusan ini. Ketika mereka harus berembuk dulu dengan warga desanya masing-masing. Sepakat nggak dibuka? Tidak sepakat, alasannya apa, bla bla dan sebagainya, mereka siap dengan konsekuensinya. Balik yang seperti omongan tadi. Dan sama yang dikatakan Mas Data dengan Mas Nugi tadi, ketika kita ngomong, ya yang pertama, pokoknya kita balik ke filosofi dasar. Filosofi dasar. Siap nggak mental kita ini sebagai pengunjung untuk masuk ke kawasan. Lanjut Nini. Nah. Udah nih. Udah, lu sekarang nih. Pak Uban jadinya, Pak Gondrong. Nah, karena waktunya udah dikit, udah minim banget ya. Padahal di perbincangannya asik banget gitu kan. Rasanya nggak pengen selesai gitunya. Nah ini satu lagi deh, ada pertanyaan nih, Dut. Aku manggil dia Gendut tuh ya. Pertanyaan, bagaimana cara untuk mencerdaskan pemahaman, kesadaran, perlunya lingkungan ya pada kedua belah pihak tersebut. Pemegang kebijakan hanya berorientasi pada pencepatan pembangunan ekonomi. Sementara wisatawan hanya sekedar penikmat alam, tapi tidak paham hakikat mencintai dan sistem yang ada di alam. Monggo, 4 narasumber. Siapa yang mau jawab? Ya, boleh. Pak John, boleh. Nah, Pak John nih yang baru balik nih kayaknya nih. Pak John, ini saya usul nih Pak John. Ada namanya Mas Data ini. Besok Rabu diundang Pak. Idenya bagus banget. Pakat oke. Mas, ini kita catat nanti ya siapa yang mau ngomong ikut acara di mana? Di acara Rabu itu. Tapi apa yang kita sampaikan pada hari ini jangan sampai Rabunya nggak berani ngomong. Ya. Karena di Rabu itu Pak John benar, saya setuju ya, tuh. harus ngomong. Jadi kalau berani sekarang ngomong seperti ini, nanti lihatnya ada Pak Bupatinya, ada Kapolres, ada apa, nggak berani ngomong, kan gitu kan? Terus ngomong, ya nggak apa-apa, demi kemajuan sama-sama. Dilihat mukanya ada Bupatinya di situ, wah sedih aku, kan kacau, kan? Lebih baik jelas saya ini. Ya teman-teman juga, saya juga mengundang itu nanti, para dukun-dukun itu saya undang juga, ya. Jadi tetap kita perhatikan masukan dari para dukun-dukun Tengger di sana, itu diundang semua itu nanti. Sepuh Tengger seperti Pak Poyo dan sebagainya kita undang semua itu. Tapi sebagian ada di kantor ini kan nggak boleh lebih dari 20-30. Sebagian pakai Zoom meeting kan gitu kan. Itu. Nah, saya harapkan apa yang masukkan pada hari ini ya nanti misalnya apa yang masukkan dari Mas Biko, Mas Data tadi bagus sekali itu masukannya ya. Nah, tolong nanti pada saat Rabu untuk ininya ya
ngomong juga seperti itu gitu loh ya, jangan disegar-segarin, itu kebaikan, mohon maaf kan gaya bahasa saja mungkin ya, tata krama ngomongnya ya yang bagus, apalagi di situ ada Pak Bupatinya ya di situ kan, kumpul 4 bupati ya, 3 sudah oke, 1-nya mungkin pakai Zoom meeting. Bupati Probolinggo kemungkinan Bu Tantri WA dia pengen langsung datang ke kantor, atau kalau Bupati Lumajang dia mau langsung ke kantor itu di sini ya. Pasuruan dia apa namanya Zoom meeting dengan Malangnya itu teman-teman ya. Nah, ini dukun-dukun Tengger ya kita undang juga karena tadi yang disampaikan bagus sekali tadi ya. COVID ini ya masyarakat Tengger seperti apa? Pelaku wisata kita undang, kita kawinkan. Keinginan pelaku wisata seperti apa, keinginan masyarakat seperti apa, solusi jalan tengah seperti apa. Ini kan bertahap dengan pengawasan yang ketat, kan gitu kan. Pengawasan ketat 10 sampai 30%, nanti kalau 10%, 20%, saya nggak ngambil 10 lah, 20% buka awal. Kemudian kalau bagus, aman, naik 30. Bagus, aman, naik 40. Bagus, aman, naik 50. Tapi kalau 20% tahu-tahu ada masalah, kita tutup lagi, kan gitu kan. Begitu kita buka, tahu-tahu merah semua di 4 kabupaten. Ya mau enggak mau, kan begitu kan. Tentu masyarakatnya harus mentaati protokol kesehatan supaya terus kuning dan bahkan hijau. Aman semua begitu, ya. Teman-teman, itu tambahan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Mas Lang. Pak Jon. Oh, ya, silakan. Pelaku wisata yang pengen gabung di acara nanti yang meeting di hari Rabu itu bolehkah? Atau hubungi ke siapa? Misalnya ada pelaku wisata yang pengen gabung juga gitu di hari Rabu. Iya, kita kan mengundang, PHRI kita undang, Persatuan Jeep kita undang, ojek kita undang, kuda kita undang, semuanya kita undang lah mereka-mereka itu. Karena mereka juga sangat tergantung hidupnya kan terhadap itu, ada promo tadi ya, kita undang. Monggo kalau misalnya ini nanti bisa share, kasihkan namanya ke Andi, yang kira-kira yang mau diundang lagi. Takutnya kita ini nggak pas yang diundang juga, masih ada yang kurang. Bisa ke Mas Andi, nanti Andi bisa japri Mas Cahyo atau langsung ke Bu Nova gitu kan. Karena ini kan undangannya belum saya tanda tangan nih. Sudah saya tanda tangan tadi, yang melayang ya, sudah ya. Tapi masih bisa ditambahkan di situ di bawahnya ya. Ada masalah ya kalau memang ada lagi yang tambahan yang mau diundang. Tapi semua sudah kayaknya sudah mewakili semuanya itu. Ya, gitu ya Bu ya. Nun ya. Terima kasih Pak Jon. Oke, ada lagi teman-teman, kalau nggak ada, Andi, nggak ada lagi Andi? Andi? Cukup nih, tambahan nih dari Mas Leng atau Mas Miko atau Cak Yo nih, berkaitan dengan apa? Mau tambahin Mas Miko? Ya Mas Leng, silakan. Mungkin ini himbauan ya buat teman-teman yang wisatawan. Kalau tadi kan kita dengarkan cuma dari nanti pemegang wilayah ya. Ini himbauan untuk teman-teman wisatawan. Jadi kalau nanti misalkan sudah betul dibuka, semoga kita yang menjadi tamu ini bisa lebih prepare lah. Jangan sampai menambahi beban teman-teman yang ada di tempat wisata di desa tersebut. Jadi mulai dipastikan dulu sehatnya, kemudian kalau melalui perjalanan entah naik bis, entah naik kereta, entah naik pesawat, harus sesuai dengan protokolnya. Gimana, kemudian syarat-syarat yang diberlakukan harus taati ya di sana. Kemudian kalau di beberapa postingan kan katanya kelamaan nih nggak dibuka-buka, padahal kita sudah nggak kuat nahan rindunya ini, mau nanjak, mau naik ke gunung segala macam. Nah ini kalau memang sudah rindu, sudah kangen, berarti kan sayang dengan rumah kita ini. Kalau memang sayang, seharusnya nanti setelah dibuka kondisinya akan jauh lebih baik karena sudah mempercantik diri, alam sudah baik. Tolong nanti waktu ke sana, waktu mengunjunginya jangan sampai malah mengotori. Paling nggak urusan sampah lah, jangan sampai ditinggalkan seperti dahulu kala. Sekarang kondisinya sudah jauh lebih baik, kita pertahankan, nanti ke depannya akan tetap baik. Itu aja Mbak Nina, terima kasih. Oke, baik. Ada lagi Mas mau Miko, Mas Miko? ayo, Nugi. Ayo. Nah, Mas Miko nih. Apa Mas Miko? Hah? Rabu aja. Kenapa? Rabu aja. Hari Rabu aja. Oh ya udah. Maunya kok Mas
komentarnya Rabu aja. Kalau nggak ada lagi, Siap. baik. Cayo atau Kang Nugi nih. Kang Nugi tuh, Nin. Ya, ada mau tambahan lagi, Nu? Kayaknya udah semua deh, udah diomongin. Oke, baik. Buat teman-teman yang nanti mau ngobrol hari Rabu, pokoknya tetap semangat dan tetap menyuarakan yang sebaiknya terjadi untuk keselarasan hidup masyarakat Tengger dan juga alamnya, dan sekaligus sama stakeholder yang berinvestasi di Taman Nasional di sana. Itu aja sih. Siap. Oke, udah ya. Cukup ya, nggak ada tambahan. Oke, baik. Saya akan tutup. Tambah sedikit bisa saya, Mbak Nina. Monggo, Pak Jon. Pak Jon. Saya tertarik sekali dengan lagunya Mas Tugi tadi. Mungkin Mas Leng atau Mas Andi, ya, Cak Yo bisa bikin film sedikit, tapi minta izin dulu dengan Mas Nugi, bisa nggak booking vokalnya lagu tadi itu? Nah, apakah tentang Semeru, apakah tentang Bromo, tapi booking vokalnya lagu tadi. Enak sekali saya dengar itu lagu tadi. Saya tadi begini loh. Tapi kan harus izin dengan Mas Nuginya dulu. Nanti Mas Leng atau siapa bikin film singkat lah tentang Bromo atau Semeru gitu loh. Itu aja sedikit. Pak Jon, aku diajak nyanyi nggak? Iya, maksudnya Mas Nina juga bikin begitu loh, booking vokal. Kalau Mas Nina ikut, saya ikut juga lah. Mbak Nina ya. Ya, gitu. Oh, saya wedok loh, Pak. Oke, baik, teman-teman. Terima kasih sharing kita hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya dan kita tahu bagaimana aturan-aturan dan bagaimana kita menghargai rumah kita sendiri, ya kan? Kita dibuka, bijaklah kita terhadap rumah kita sendiri, para wisatawan termasuk saya. Kita untuk teman-teman Bromo, Tengger, Semeru, jadilah tuan rumah. Jangan pernah jadi penonton. Lindungilah rumah kalian. Kita bersama adalah Indonesia dan Taman Nasional. Karena zona alam ini, zona alam Indonesia akan selalu dicari. Nah, bagaimana kita sebagai wisatawan bijak dalam menikmati rumah kita. Baik, saya Rina Amban dan rekan saya Ani Gondrong. Sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Nugi, Ulun Basuki Langgeng. Mas Miko, dan Cak Yo. Terima kasih. Sampai ketemu kembali. Sampai jumpa. Oke. Gimana Pak Jon?